Bersama dengan Tori Andromeda di sini dan juga Salma. Naik gunung pemicunya adalah kamu ingin membuktikan ke mantan kamu kalau kamu tuh bisa naik gunung juga. Iya gitu. Buaya gunung ya. Soalnya kalau di gunung di trek itu cowok kalau ngegombalin itu parah. Ayo mas semangat bah, nanti aku bawain kayak rumah. Oh iya? Pas waktu jalan tuh kayak jalan tuh muter-muter di situ aja. Oh iya? Kita sampai habis isya tuh masih di trek muter-muter terus aja. Temen aku yang dimasukin tadi dia mutah warnanya hijau. Ah, Ya. tuh. Terus Masa? langsung iya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Mendaki gunung sepertinya enak, lewati lembah. Tapi kayaknya nggak perlu jadi ninja Hattori ya. Karena kayaknya untuk hari ini, saya akan ngobrolin masalah gunung ya, pendakian, dan juga asmara. Luar biasa, ternyata ada korelasi antara cinta dan gunung. Nanti akan kita bahas bersama dengan salah satu narasumber bintang tamu kita, dan pastinya kita ketemu lagi di obrol-obrol bersama dengan Tori Andromeda di sini dan juga Salma. Salma siapa sih lengkapnya? Salma Adelia Ermawan. Salma Adelia Ermawan, luar biasa ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Salma yang katanya dia ini Doski ini adalah pendaki gunung. Kamu sepakat nggak kalau disebut sebagai pendaki gunung? Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Saya penasaran banget sepro apa dia mendaki gunung ya. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Karpen yang luar biasa sudah memberikan tempat yang indah sekali. Sore-sore ini jam 4:30 by the way, ini jam-jam yang paling pas untuk ngopi di Karpen, karena Karpen ini merupakan satu tempat coffee shop yang juga bisa menyediakan satu view yang menarik banget. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Karpen itu bisa menikmati view sawah yang luar biasa indah, kemudian juga bisa nyore di sini dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan menu yang enak-enak juga, minumannya, makanannya. Di depan saya sudah ada cookies and cream dan juga matcha. Biasanya cewek-cewek suka matcha ya. Kamu suka matcha juga ya? Iya. Dan juga ada potato ball, luar biasa. Jadi buat teman-teman langsung aja datang ke Karpen ya. Oke, thank you banget buat Karpen udah ngasih tempat yang keren banget. Salma, ini kayaknya kita minum dulu kali ya. Minum dulu biar seger gitu ya. Iya, biar nggak seret. Oke Sal, kamu kan suka naik gunung dan katanya sih cerita-cerita yang saya dapat adalah kamu tuh awalnya naik gunung gara-gara asmara. Gara-gara, ini maksudnya gara-gara kamu tuh dikenalin mendaki gunung sama pacar kamu atau mantan kamu atau karena putus cinta? Sebelumnya yang mantan aku itu dulu suka naik gunung. Oke. Cuman aku nggak pernah diajak. Padahal aku udah sering kayak bilang, aku pengen ikut, tapi nggak pernah diajak gitu sama dia. Terus akhirnya aku udah putus kan sama dia. Jadi ya udah aku naik gunung aja, kayak pengen coba-coba gitu gimana sih gitu. Karena aku saking penasaran, terus dari dulu nggak pernah diajak gitu. Jadi aku naik gunung sendiri. Oh, berarti sama intinya temen-temen aku. Berarti intinya kamu waktu pacaran sama dia nggak sempet naik gunung bersama. Belum pernah. Setelah putus baru Kayak pengen cobain aja lah. Ya sendirian? udah, iya. Nggak, sama teman-teman. Sama teman-teman. maksudnya. Cuman kayak biar dia tuh tahu kalau aku tuh juga bisa gitu. Karena dulu Pembuktian. katanya kalau misalkan dia ngajak cewek itu kayak ya nyusahin gitu-gitulah pada Oh iya. Takutnya mungkin kalau diajak naik gunung tuh dikit-dikit capek, ngeluh gitu-gitu ya. Dan ternyata kamu membuktikan bahwa kamu juga bisa naik gunung. Bisa. Luar biasa. Itu sejak kapan berarti? Dari 2017 pertama kali aku naik gunung. Wih, berapa gunung yang sudah kamu taklukkan? Berapa ya? Kurang lebih udah 8. Oh iya? 9. Wow. Coba diinget-inget apa aja? Lawu pasti. Lawu, terus Sumbing, Gunung Sumbing. Sumbing tuh di mana? Wonosobo. Wonosobo. Terus Gunung Merbabu. Gunung Merbabu. Terus gunung mana lagi ya? Gunung Gede di Bogor. Sejauh itu? Iya, di Gunung Gila, Gede di Bogor. oke.
Terus yang itu kemarin Rinjani. Rinjani yang di Lombok. Terus baru kemarin di Slamet. Slamet. Terus mungkin kayak bukit-bukit, Bukit Mongkrang, terus bukit yang di daerah Ponorogo, Bukit Peringitan, gitu-gitu. Oke, keren banget. Itu kamu selalu rombongan sama teman-teman ya Iya, pastinya ya? selalu Berapa rombongan. orang biasanya kalau kamu mendaki gunung itu? Banyak sih, lebih dari 35 orang. Karena aku lebih suka ikut open trip. Oh iya, Iya. berarti nggak yang 7-8 orang, tapi yang Nggak, benar-benar iya, puluhan benar-benar orang gitu. rame. Oke. Berarti kamu bisa dibilang kamu tuh naik gunung, pemicunya adalah kamu ingin membuktikan ke mantan kamu kalau kamu tuh bisa naik gunung juga. Iya, gitu. Karena ada kan beberapa orang-orang tuh yang naik gunung, tujuannya tuh satu, dia tuh untuk mengobati rasa sakit hatinya. Iya, misalnya. gitu juga sih sebenarnya. Iya. Itu juga. Apa sih yang kamu rasakan ketika naik gunung tuh? Maksudnya, kan ada beberapa orang tuh yang tujuannya kan macam-macam ya. Ada yang cuman buat iseng naik gunung, ada yang buat menenangkan diri karena mungkin ya banyak masalah kayak gitu. Banyak macam-macam alasan. Kalau kamu gimana? Kalau habis turun gunung itu rasanya kayak lebih plong aja gitu. Kalau misalkan kan di gunung kan kita ketemu orang baru, Iya. kita ketemu teman baru, kita punya wawasan dari orang lain. Jadi kayak masalah yang kita hadapin di rumah atau di sama siapapun tuh kayak jadi lebih hilang gitu. Kan bisa aja kita sambil di trek tuh cerita ke orang kayak pengalaman kita, masalah kita gitu. Jadi kayak ya lebih apa ya? Healing kalau kata orang sekarang sih. Healing ya. Jadi memang kalau seseorang untuk menghabiskan apa ya rasa stresnya, terus juga rasa penatnya tuh bisa dengan berbagai cara. Nah, salah satunya naik gunung ini bisa menjadi opsi terbaik nih, Bisa. teman-teman ya. Bisa dicobalah ya. Saya pun sebenarnya belum pernah nih, Sal. Makanya aku pengen menggali informasi nih. Semenarik apa sih naik gunung itu? Dan ternyata sepertinya menarik ya. Nah, berarti kamu gara-gara pemicunya itu akhirnya sekarang naik gunung. Iya. Kamu berapa tahun pacaran sama mantan kamu itu? 4, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya. Sejak SMA? Iya, dari SMA. Oke. Ngapain aja? Maksudnya? Maksudnya kamu waktu putus itu sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara dia selingkuh sama teman aku sendiri. Iya, sama sahabat aku sendiri. Masa? Iya, dan itu yang ngomong kalau dia selingkuh itu bukan sahabat aku, tapi malah cowok aku sendiri. Jadi kayak ya udah. Masa saya aku selingkuh gitu kan? Enggak, maksudnya dia bilang kayak udah sebenarnya tuh aku udah ada hubungan sama dia gitu, udah Oh, iya? sebulan ini ya. Ya udah, tapi mah temen aku nggak ngaku, malah cowok aku yang ngaku. Siapa namanya mantan kamu? Jangan Mas, disepil, bahaya. kurang ajar kamu, Mas. Banyak Selingkuh. kayaknya masnya itu kenal. Siapa? Masnya itu kayaknya kenal. Oh iya. Jadi jangan disepil mandi. Oh gitu. Ya udah nanti off the record aja ya, kita gosip lah ya, sendiri lah ya. Tapi Mas, gimana sih masa wanita secantik ini kau sia-siakan? Jangan mentang-mentang kamu suka naik gunung, dia nggak pernah naik gunung terus kamu menyepelekan dia. Sekarang dia jadi naik gunung dan dia viral. Kamu viral banget loh beberapa hari ini sepertinya ya, diberitakan di beberapa media. Naik gunung gara-gara putus cinta. Waduh, keren. Nah, berarti dari situ, tapi dengar-dengar juga kamu putusnya kayak nggak ada yang mutusin. Iya, kayak nggak ada yang putus, ya udah gitu, jalan masing-masing aja gitu. Tapi pemicunya dia selingkuh. Iya, dia yang selingkuh. Kurang ajar nih masnya ini. Tapi ya udahlah ya, paling nggak sekarang kamu udah jomblo ini, jomblo. Iya. Jomblo beneran nggak? Ya, Mana gitu. temennya tuh? Beneran jomblo nggak, Vi? Enggak kan? Dia tuh katanya tuh banyak dideketin cowok-cowok juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau Buaya deketin, gunung itu lebih menyeramkan. daripada buaya aduh, buaya gunung ya. Soalnya kalau di gunung, di trek itu cowok kalau ngegombalin itu parah. Ayo mas, semangat mbak, nanti aku bawain carriernya. Oh, iya? Nanti aku bikinin teh, udah gitu-gitu. Oh, iya? Iya, gombalan Nah. cowok di gunung tuh gitu. Balik lagi ke masalah gunung. Kamu ketika mendaki sering digodain gitu-gitu nggak? Ya sering, apalagi kalau misalkan jalan sendirian, saya jauh dari teman-teman gitu kan. Jalan sendirian gitu, di kayak, ayo mbak semangat mbak, puncak 5 menit lagi, padahal puncak masih jauh, dibohongin. Itu dia belum kenal sebelumnya? Belum kenal, ya Oh. pendaki yang sama kayak ketemu di trek gitu aja sih. Apa kenalan di Iya, di jalur terus tiba-tiba kayak SKSD gitu-gitu ya. SKSD gitu. Perasaan kamu gimana kayak gitu? Maksudnya biasa risih atau Enggak yang sih, kalau nggak risih mah enggak, cuman biasa aja gitu. Ya biar nggak gabut juga sih di jalan. Iya sih, Diajakin iya. ngobrol aja udah. Iya. Karena kalau apa namanya daki gunung sama lawan jenis tuh mungkin beda lah ya. Iya. Feel-nya tetap beda gitu ya. Nah, terus daki gunung awal pertama kamu mendaki gunung tuh biasa aja atau yang
capek banget itu? Pertama kali? Capek banget. Itu Capek aku banget. pertama kali naik gunung itu aku 2 hari nggak bisa jalan kaki. Gunung pertama Lawu? Iya, Gunung Lawu. Nah, ceritain coba awalnya. Dulu kan Lawu kan masih boleh trek malam ya. Sekarang kan nggak Oke. boleh. Sekarang maksimal jam 5. Jam Oke. 5 malam itu udah terakhir trek. Nah, dulu itu aku malam trekkingnya. Jadi cuman nggak kelihatan kan jalur, Iya, bener iya, nggak kelihatan jalurnya. Terus pas pagi itu kan baru kelihatan. Lah, ternyata kayak gini jalurnya. Oke. Kayak terjal banget gitu. Apalagi Cemoro Sewu kan full batu itu Iya, kan. iya. Terus pas ya udah gitu aja. Pertamanya kapok gitu, aku nggak mau lagi, kayak udah nggak mau lagi gitu. Terus diajakin lagi sama temen, kok pengen, ya udah terus ke tagihan kemana-mana gitu, jadi kecanduan gitu. Oke. Ada perasaan takut nggak? Maksudnya kan gunung kan ada beberapa anggapan gunung itu selalu mistis, gunung itu selalu angker, bla 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 gitu. Awal Takut mendaki, bahkan mungkin sampai sih, sekarang. takut juga ya? sih. Lebih takut ke hal-hal kayak gitu daripada sama manusia ya, kalau misalkan di gunung. Oh gitu. Iya, soalnya kalau sama manusia kan kayak masih bisa teriak apa gimana. Iya, Cuma iya, kalau iya. sama kayak gitu kan Karena susah. ada beberapa orang yang lebih takut manusia daripada setan. Iya. Karena setan biasanya cuman ya paling dia nunjukin apa wujudnya, tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau manusia kan bisa melakukan apapun kan. Tapi kamu malah justru lebih takut setannya ya. Nah, ini menarik ya kalau kita ngomongin mendaki gunung itu kan selalu ada pengalaman-pengalaman yang ya tidak akan pernah terlupa lah. Ngomongin pengalaman paling menarik dulu deh. Paling menarik, paling berkesan mungkin. Kamu mendaki gunung mana? Paling berkesan di Gunung Rinjani kemarin. Di Lombok. Iya, di Lombok. Apa yang paling berkesan di situ? Karena pas sampai puncak itu pas aku ulang tahun. Oh. Iya. Jadi dirayain semua sama teman-teman yang di puncak itu. Oh ya? Mereka ngucapin ke aku semuanya. Aduh, luar biasa. Tapi kamu emang naik gunung itu untuk merayakan Enggak sih. pergantian tahun kamu? Enggak. Kebetulan pas diajak itu tanggalnya pas sama itu, terus jadi udah aku mau aja gitu. Oh, oke. Itu biasanya kamu kalau mendaki gitu sering dapat kenalan dari mana aja? Daerahnya? Rata-rata sih dari Jawa Barat ya, Jawa Barat. kayak Bandung, Bogor, terus ada temen aku dari Sulawesi juga. Oh iya. Iya. Dari situ biasanya silaturahminya tetap Tetap di sosial media tetap sampai aktif sekarang ya? Sampai sekarang. Oke, berarti dari naik gunung itu bisa dapat teman baru juga Dapat ya? banyak malah. Kalau pengalaman yang tidak pernah terlupakan, ini di luar mistis ya? Mistisnya Iya. nanti dulu, karena mistis yang cukup menarik ini kayaknya. Kalau yang nggak pernah terlupakan dalam arti selain itu tadi kan menyenangkan ya, yang nggak enak mungkin Yang nggak enak apa ya? di luar hal mistis. Biasanya tuh kalau misalkan kita ikut open trip, Oke. kan naik gunung kan ada yang pribadi, ada yang naik open trip ya. Kalau naik open trip itu kita harus pinter-pinter milih apa sih kayak open tripnya gitu. Oke. Kalau misalkan kita salah milih open trip, kan kalau kita ikut open trip kan tenda di bawah porter ya. Nah, jadi kita nyampe camp area tuh tinggal masuk tenda, kayak tinggal beres-beres, masak Iya, udah iya. disiapin. Nah, kalau nggak enaknya itu kadang kalau kita salah pilih open trip, itu kita nyampe camp area, tenda belum jadi kita harus nunggu porter bikin tenda dulu. Jadi kayak udah capek kan nungguin, Iya, terus iya, jadi iya, kayak iya, masih iya. nungguin dulu. Berarti kalau open trip tuh yang bangunin tenda ada Iya, porternya ada sendiri, porternya bukan dari Bukan, si pendakinya. bukan. Oke. Nah terus tadi kalau nggak salah kamu sempet nggak bisa jalan waktu di Iya. Gunung Lawu itu gimana ceritanya? Jatuh atau kecapean Enggak, aja? karena kecapean aja sih. Kecapean Terus aja. waktu sebelum naik itu aku kan jarang kayak olah fisik gitu ya, olahraganya masih kurang gitu. Jadi kayak terus baru pertama kali naik gunung juga langsung diajar trek malam, Iya. terus langsung ke Lawu ya, jadi gitu sakit kakinya. Pertama kali lah ya. Iya, waktu pertama kali. Gunung yang paling susah didaki? Mungkin dari treknya mungkin ya? Rinjani. Rinjani. Iya. Gimana treknya di sana? Rinjani itu trek tersulit itu ketika dia mau summit, mau ke arah puncak. Yang terkenal itu jalur letter E. Jadi jalurnya itu pasir. Oh. Pasir, iya. Berarti kalau pasir terus dia datarannya nggak rata, Iya, kepleset kalau gitu? nggak kepleset. Kan kita naik satu langkah tuh. Kalau misalkan kita turun ke bawah itu kakinya merosotnya dua langkah. Jadi kayak capek merosot gitu. Terus Ya, terjal juga kan. Kan baru ada berita kemarin itu pendaki jatuh di lerengnya Gunung Oh, iya? Rinjani, ya di letter E. Meninggal. Itu seterjal apa kemiringannya? Parah sih itu kalau Parah Rinjani ya? mah pasti teman-teman juga udah pada tahu terkenyanya letter E sih. Di letter E memang parah. Ya mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendaki mungkin masih belum tahu ya separah apa terjalnya Rinjani. Iya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran silahkan didaki. datang aja. Tapi gini, Sal, ada anggapan bahwa kalau pengen coba naik gunung, ini mungkin buat teman-teman yang belum pernah Iya, naik gunung ya. Buat tips. Untuk latihan dulu lah, untuk yang
treknya masih oke, yang masih enak tuh di mana? Yang bisa dicoba untuk pertama kali? Bukit Mongkrang itu bisa. Bukit Mongkrang. Mongkrang itu bisa, terus Perahu, Gunung Perahu. Mana Gunung Perahu? Wonosobo Wonosobo, bisa. Jadi di Andong, Gunung Andong itu di Magelang. Pokoknya kalau misalkan buat pemula itu aku saranin Bukit-bukit. naik gunung, iya bukit-bukit. Kalau enggak gunung yang ketinggiannya cuma 2000, 1000 mdpl itu masih aman. Kalau misalkan 3000 itu menurut aku masih terlalu berbahaya sih. Oh iya, buat terlalu pendaki berbahaya. yang pemula. Oke. Nah, terus ini yang menarik ya. Cerita gunung selalu ada hal-hal yang mistis. Ya. Ngeri, angker, bla bla bla. Pasti ada dong pengalamannya. Ada. Coba ceritakan. Yang mana dulu? Mungkin Banyak soalnya. dari yang pertama kamu alami deh, mungkin dari Lawu deh. Kalau Lawu kan memang terkenal gunung yang mistis ya. Waktu itu dulu tuh pernah 17 Agustus 2019. Waktu itu aku TikTok, jadi kayak langsung naik langsung turun. Bukan TikTok yang itu TikTok. Itu namanya TikTok, itu kayak kita naik gunung itu nggak tidur di gunung, jadi kayak cuma naik sampai puncak turun lagi gitu. Nah, jadi nggak yang menginap? Nggak yang nginap, jadi kayak naik pagi, nanti sorenya udah turun. Tapi itu capeknya lebih double sih. Iya, makanya gitu. kan nggak ada istirahatnya Iya, itu. nggak ada istirahatnya. Nah, waktu itu kita dari awal naik itu kan harusnya 17 Agustus kan nalarnya trek pendakian itu rame kan ya, banyak pendaki yang naik gunung gitu. Nah, itu dari kita awal naik itu udah aneh gitu, kayak sepi kok, di trek itu sepi. Jam berapa itu kamu mulainya? Jam 9 pagi. 9 pagi tanggal 17-nya. Oke. Kita naik 17. Itu mungkin udah di atas mungkin. Tapi kan pasti ada yang turun. Iya ada sih. Yang turun juga. Nah, itu kita nggak ketemu orang sama sekali. Ya. Dari naik sampai nyampe puncak. Pas nyampe puncak itu kita jam 3 sore baru nyampe puncak. Pas turun kan kita nggak bawa headlamp ya. Tapi di puncak rame. Di puncak rame, kayak ketemu banyak orang juga gitu. Terus pas turun kan kita emang niatnya dari awal TikTok. Jadi kayak nggak bawa headlamp kayak buat nyenterin perjalanan kita. Nah, kita turun udah jam 5 sore kan waktu itu. Terus ada temen aku cowok, dia itu udah kayak mulai masuk gitu. Ada yang masuk, yang penunggu Lawu itu. Karena nggak suka sama rombongan kita, karena kita turunnya udah kesorean. Terus di Lawu itu setahu aku pas udah nyampe pos 3, namanya itu ada Watu Jago. Itu kalau misalkan mau maghrib gitu kita harus berhenti. Kayak pergantian waktu mau maghrib itu kita harus berhenti. Nah, di situ kesalahan aku sama teman-teman tuh nggak berhenti. Jadi kayak kita jalan terus. Jadi pas waktu jalan tuh kayak jalan tuh muter-muter di situ aja. Kita sampai habis Isya tuh masih di trek muter-muter terus aja. Terus ketemunya jalan. Itu padahal sebenarnya turun terus. Sebenarnya jalannya Cemoro Sewu itu udah jelas. Cuma ya karena ada hal itu tadi. Jadi kayak kita muter-muter terus kita ketemu jalan itu habis adzan Isya. Habis adzan Isya, temen aku coba cari jalur lagi, kita baru ketemu pendaki di situ. Baru ketemu pendaki naik, terus kita kayak ditenangin dulu kan sama mereka. Terus akhirnya kita turun, kita sampai kayak gardu pendakian yang udah bawah. Temen aku yang dimasukin itu tadi dia mutah warnanya hijau. Terus langsung terus ke orang base camp tahu kan, dipanggil sama orang base camp kayak dikasih tahu. Itu waktu udah nyampe bawah. Udah nyampe base campnya Lawu yang Cemoro Sewu itu. Kayak ditanyain kenapa tadi, terus diceritain kan gini-gini, terus disuruh kayak dikasih minum gitu, temen aku minum air putih gitu. Terus kita semua disuruh wudhu, udah gitu aja sih. Mungkin ada yang nempel dan lain-lain kayak gitu-gitu ya. Itu mungkin yang di Lawu. Kalau yang paling parah, baru sih kemarin di Slamet, parah, gokil parah. Gimana? Wah, ini seru nih, seru. Jadi kan aku kemarin kan naik Slamet via Bambangan ya. Via Bambangan itu Bambangan tuh jalur. Ada beberapa jalur lah ya. Ada beberapa via, naik gunung itu kan ada beberapa via, kalau enggak beberapa jalur. Nah, aku kemarin via Bambangan tuh di Probolinggo. Itu emang terkenal banget Gunung Slamet itu di pos 4, namanya pos Samarantu. Sebenarnya kita mau ngecamp di pos 5. Cuman karena pos 5 itu penuh, jadi porter aku itu ngecampnya di bawah pos 5. Kayak di tempat luas yang masih cukup lah waktu itu buat 5 kalau nggak 6 tenda. Dan nggak taunya di situ ternyata tempat aku bikin tenda itu masih termasuk pos Samarantu. Pos kayak dilarang camp area gitu. Terus ya udah itu kesalahan pertama. Terus kesalahan 2, Slamet kan anti banget sama cewek yang lagi haid. Jadi ada pantangannya. Gunung itu ada pantangan kalau misalkan cewek lagi haid itu bener-bener nggak boleh naik. Nah, di Slamet tuh nggak boleh. Tapi ada peserta aku cewek pas lagi nyampe camp area tuh dia tiba-tiba haid. Jadi kan ya udahlah, udah nyampe atas kan nggak mungkin juga turun soalnya. Berarti 2 pantangan sudah dilanggar. Iya. Terus cewek kan kalau lagi haid, terus kan pas lagi buang air kecil kan otomatis darahnya ikut keluar ya. Nggak menutup kemungkinan kan. Terus pas kita habis pipis itu
si yang menunggu di tempat situ nggak suka dan nggak bisa nerima darah dia. Nggak bisa nerima darah dia. Itu jam gitu. berapa? Itu masih jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak jam 8 malam. Itu kita bener-bener dari sore jam 5 sampai malam itu hujan terus sampai tenda kita tuh bocor. Kayak udah nggak bisa ditempatin tendanya. Terus pas aku tidur berempat sama temen aku cewek yang haid ini kan berempat. Nah terus jam 11-an gitu tuh kayak tiba-tiba sini aku sakit banget. Sini aku sakit banget kayak bener-bener diteken gitu sampai bawah sini, Terus aku kebangun rasanya kayak mau mutah, kayak nggak enak kayak orang mau semaput, pernah nggak? Itu malam berarti? Iya itu malam jam setengah 11-an. Terus aku cari air putih kan di pojok tenda gitu, aku habis minum air putih itu bener-bener mataku burem banget, burem kayak orang mau semaput gitu loh, kayak burem hijau gitu. Terus aku nggak mau ambil resiko kan, aku ambil SB, aku tidur lagi. Nah, aku masih belum cerita ke siapa-siapa itu. Kalau misalkan aku sakit, pas turun udah kan, kayak aku nggak jadi summit kan, karena emang badai terus cuaca buruk. Berarti nggak jadi muncak ya? Nggak jadi summit, nggak sampai puncak, cuma sampai pos 7 doang. Aku pas sampai base camp, aku baru cerita ke panitia, ketua panitia, Mas semalam aku gini. Terus dia tahu, aku tahu Salma, kamu tuh mau ditempelin karena nggak suka sama si cewek ini, dia pipis terus. Kok bukan dia yang ditempelin? Karena dia nggak bisa, dia kotor. Iya, cari yang lain. Iya, nggak tahu sih, pokoknya kayak gitu. Terus aku pikir nggak ada yang tahu kalau aku kayak gitu. Sebenarnya aku tahu, cuman ya gimana kan nggak enak kalau dia berdiri di bawah, di atas. Terus jadi aku gitu. Terus kemarin pas pulang tiba-tiba tangan sini aku bengkak. Sampai rumah ini nggak bisa dilurusin gini. Ini sekarang? Udah bisa ini. Coba. Bisa. Oh, ada sorry. modus guys. Iya. Berarti ini ya udah mulai bisa. Yang sini bengkak kemarin. Gila. Itu berarti kan ada efek yang ditimbulkan mistis, ada efeknya. Iya, ada efek. Tapi kalau yang kamu ngelihat atau kamu mendengar suara-suara? Oh, sering kayak gitu. Contohnya? Di Lawu, pas aku pernah naik Lawu waktu itu via Cemoro Kandang. Aku ngecamp di pos 3 sama temen aku. Itu aku lihat ada pendaki jalan tuh nggak ada kepalanya. Tapi emang di situ sering kayak gitu. Di Lawu itu sering kayak gitu. Apalagi Lawu yang Cemoro Sewu yang. Kamu benar-benar ngelihat itu ya? Iya itu, dan ngelihat bukan aku doang. Ada temen aku juga yang dia ngelihat juga. Cuman beda waktunya gitu. Gokil sih. Kayak dia jalan bolak-balik di depan. Itu jam berapa? Gitu. Itu malam jam 1. Oh, soalnya aku sempat kebayang tadi kamu yang maghrib itu saat-saat yang krusial sekali, itu jam-jam yang gitu, rentan banget ada hal-hal yang kayak gitu. Kalau suara-suara, saya pribadi nih, Sal, aku tuh paling parno sama suara. Buat aku suara tuh lebih ngeri kalau aku. Kamu pernah nggak? Kalau suara paling kayak cuma dipanggil-panggil, kayak ada yang manggil, tapi siapa tadi yang manggil, terus nggak ada gitu. Sering kayak di gunung mah kayak gitu. Sal gitu? Iya, kalau nggak ya teman-teman kayak Mbak gitu. Sering, kayak bukan aku doang paling ya, teman-teman juga pasti semua juga pernah kayak gitu. Suara-suara kunti atau apapun itu? Kalau kayak gitu aku belum pernah. Nggak pernah sih. Paling kayak cuma dipanggil. Oke. Wih gila ya. Karena banyak banget pengalaman-pengalaman aneh atau mistis seperti itu yang selalu dialami oleh teman-teman yang suka naik gunung lah ya. Karena cukup menarik bahwa gunung itu menjadi satu tempat yang bisa dijadikan untuk healing, tapi juga ya bukan saya menakut-nakuti ya, kalau misalnya belum pengalaman bisa cukup membahayakan juga kalau nggak ada pendamping dan lain-lain. Nah mungkin terakhir nih Sal, menarik banget kalau kamu udah mendaki setidaknya 6-7 gunung. Mungkin terakhir ada ini nggak sih, masukan atau tips buat teman-teman yang suka naik gunung? Mungkin atau mungkin yang mau mencoba memulai naik gunung. Kalau menurut aku sih naik gunung itu kalau misalkan kita sendiri nih, terus kayak pengen memuncak tapi nggak ada temen, nah itu aku saranin ikut open trip. Karena di open trip tuh pasti banyak temennya. Terus kalau misalkan kalian mendengar cerita horor di gunung itu sebenarnya nggak usah takut, kayak ya udah hal kayak gitu kan pasti di gunung pasti ada. Terus kata orang kalau misalkan naik gunung tuh harus fisiknya yang kuat, padahal nggak, harusnya mental yang kuat. Mental dulu. Soalnya kalau fisik kita kuat, mental kita down, itu fisik ikut turun. Tapi kalau fisik kita udah kayak ngedown, tapi mental kita masih kuat tuh kayak otak kita pasti mikir kayak bisa. Tapi kalau mental udah down, pasti fisik ikut down. Berarti bagaimana untuk menguatkan mental untuk sebelum naik gunung? Tips ala kamu? Tipsnya sih, jangan terlalu parnoan sih.
Jangan kayak terlalu parno. bodo amat aja kalau misalkan di jalur kayak gitu kan. Apalagi tapi kalau buat orang yang bener-bener penakut susah sih. Oh iya. Kalau kayak gitu. Tapi paling nggak teman-teman kalau misalnya pengen nyoba naik gunung ya silakan. Iya. Apalagi kan mungkin beberapa teman-teman ada yang belum pernah sama sekali gitu ya. Silakan dicoba, tapi sekali lagi safety itu juga nomor satu, keselamatan. Karena kalau saya mengutip kata-kata teman saya juga sih. Puncak dari kita mendaki gunung bukan puncaknya, Iya, tapi benar. ketika kita bisa pulang ke Iya, rumah, bisa pulang betul ke ya? rumah, benar. Oke, mantap. Salma, thank you banget Iya, sudah oke. berbagi banyak hal menarik terkait pendakian naik gunung. Kayaknya menarik juga kalau saya cobain, Coba karena aja. iya saya belum pernah juga ya. Nanti naik pasti gunung. ketagihan. Oh iya, Kalau galau gitu kan larinya ke gunung. Aku gitu soalnya. saya gunungnya beda ya. Oke, jadi kita langsung saja mau tutup ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah simak kita untuk obrolan kita, obrol-obrol barengan sama Salma. Salma siapa namanya? Salma Adelia. Salma Adelia. Luar biasa ya, dia tuh naik gunung karena dia itu termotivasi putus cinta akhirnya naik gunung. Jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman untuk bisa lebih mencintai alam, khususnya bisa cobain naik gunung. Siapa tahu naik gunung bisa menjadi salah satu hobi baru untuk kalian dan juga bisa menjadi obat untuk kalian bisa menghilangkan penat atau stres ataupun galau ya. Jadi itu bisa jadi olahraga juga ya, bisa jadi olahraga juga. Tapi nggak disaranin kalau musim hujan gini. Oh iya, ini musim hujan mungkin cari apa namanya cuaca yang pas lah ya, Iya, benar. gitu. Oke, yang pasti terima kasih banyak untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah menyimak obrolan kita di obrol-obrol barengan sama Salma. Semoga bisa memberikan edukasi dan juga informasi yang baru untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap ikuti kita konten-konten menarik Jawa Pos Radar Madiun di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, anything. Termasuk jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Radar Madiun TV. Sekian untuk obrol-obrol kita episode kali ini. Akhirnya saya Torrento Medan dan juga Salma Adelia. mau pamitan dulu. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye!